Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, cara berikutnya kita dengarkan, kita simak sambutan Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Terhormat Ayahanda Haji Lalu Muhammad Taib SPD. Kepada beliau kami persilakan. Sesuai dengan yang diprogramkan terkait dengan posisi kita selaku tenaga pengajar SMA 1 Ternate. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Junjungan Alam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersalawat, kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, demikian juga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. 25/2026 sebagai upaya kita bersinergi dalam melangkah mensukseskan semua program-program yang dikembangkan di SMN 1 Terara, baik program terkait dengan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Berkat juga dari Bapak Ibu Guru, alhamdulillah beberapa Bapak Ibu Guru terpanggil untuk mengikuti seleksi PPG-nya, dan ada juga yang sudah selesai PPG-nya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari apa yang kita lakukan memiliki efek positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ada lalu Irfan SPD, kepada beliau disilakan. Ya, guna belajar bersama-sama pada hari ini dalam rangkaian salah satu kegiatan komunitas belajar SMA Negeri 1 Terara. Selawat serta salam kita aturkan, bayangkan kepada manusia termulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampaikan kepada Bapak dan Ibu sama-sama saling mengingatkan tentang Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum baru nih Bapak dan Ibu guru sekalian, merupakan penyempurnaan dari Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Ada hal yang baru Bapak dan Ibu sekalian, tapi tidak terlalu prinsip. Pada dasarnya sama nih Bapak dan Ibu. Cuma tambahannya di mata pelajaran pilihan di situ ada KKA. Apa KKA itu? KKA, KKA, coding dan arti visual. Jadi kagum namanya coding dan kecerdasan artifisial. Yang wajib itu misalnya bahasa Inggris, Pancasila, sejarah Indonesia, matematika, daya. Dan ini mapel pilihannya, ada matematika tingkat lanjut, fisika tingkat lanjut, kimia tingkat lanjut, dan seterusnya. Nah, ada tambahannya, Bapak Ibu sekalian di sini coding dan kecerdasan artifisial. Ini sebagai mapel pilihan, mapel pilihan. Jadi teorinya Bapak dan Ibu sekalian bahwa pilihan mapel itu adalah murni sebenarnya dari siswa, tapi kita intervensi Bapak dan Ibu guru, jadi sertifikasi Bapak dan Ibu sekalian itu. Jadi kalau ada aturan regulasi maka akan mencabut berlakunya Permendikbudristek sebelumnya. Jadi otomatis pada hari diundangkan maka aturan yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak boleh, tidak bisa kita memaksa baru ganti kan, baru memang setelah menjadi berubah belum marah dikit dan tidak diberlakukan kembali. Ini tentang Permendikdasmen tahun 2025. Kami ulas pelajaran BK LSKAP, hanya asesmen, B
P-nya terakhir adalah pembelajaran. Ini nomor 46. Nah, nomor 46 tahun 2025. Yang dulu 032 tahun 2024. Jadi itu berubah. Terus bagaimana dengan yang lama? Nah, yang lama juga seperti yang saya sampaikan tadi sudah tidak berlaku lagi. Sebab ada pertanyaan kemarin, oh saya tetap menggunakan CP yang lama. Tak boleh, tak bisa gitu. Nah ini sudah ada ketentuannya. Di poin yang ketujuh, pada saat keputusan kepala badan ini berlaku standar kurikulum dan asesmen pendidikan, kemudian riset dan teknologi nomor 32/H/KR 2024 tentang CP pada dasar ini jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan mereka pada kurikulum mereka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Nah, kalau ada misalnya Bapak dan Ibu masih menggunakan CP lama ini sudah tidak dipakai lagi. Koordinator kurikuler ibu-ibu guru untuk memberikan masukan nanti terkait dengan bagaimana untuk konsep kurikuler yang akan kita laksanakan di sekolah. Baik, salam hebat, sehat jiwa raga untuk kita semua. Ini adalah bagian dari tema yang akan kita ajukan, tetapi nanti sehat jiwa raga untuk kita semua. Terima kasih untuk support teman-teman. Kita mulai saja. Skala berseri tahun 2025 ini adalah perubahan dari Permendikbud Riset dan Teknologi nomor 12 tahun 2024. Ini terkait dengan co-curricular. Kemudian terkait dengan co-curricular juga, ini lanjut. Kegiatan co-curricular dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ini yang perlu kita sepakati nanti bagaimana kegiatan akan dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Kemudian yang kedua, integrasi gerakan 7 kebiasaan Indonesia Hebat dan penguatan intrakurikuler dengan cara lainnya. Ini khusus ciri khas sekolah yang akan kita angkat. Kalau nomor 3, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, tahapannya ya, penentuan dimensi profil lulusan. Ini tahapan pertama. Ini yang perlu kita sepakati antara koordinator co-curricular dengan fasilitator yang akan mengeksekusi nanti di kelas. Penentuan dimensi profil. Kebetulan sebenarnya kita mau isoma, Bapak Ibu, konsumsinya sudah siap di Beruga. Namun supaya Pak Hilmi tidak penasaran dan langsung terjawab pertanyaannya, jadi bagus sekali pertanyaannya Pak Hilmi. Langsung ke materi yang saya sampaikan. Jadi untuk tema co-curricular yang akan kita ambil itu saya hebat, sehat jiwa raga. Jadi anak-anak akan hebat apabila sehat jiwa dan raganya. Ya. Jadi kenapa kita ambil tema ini? Sedang booming sekarang tentang 7 kali itu ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Kemudian kenapa sehat? Karena ada tambahan dari Pak Menteri, ada tambahan 2 untuk dimensi profil lulusan ya. Kalau dulu P5 kan ada 6 dimensi, sekarang jadi 8 profil lulusan, tambahannya adalah kesehatan dan komunikasi. Acuan, baik. Kalau Kita jadi orang yang baik. tema itu nanti bisa dilihat semua, ada 2 tema. Pas pubertas itu juga menantang untuk remaja karena banyak sejarah. Kita akan membahas apa ya, psikologi remaja di sana. Dimana kan anak-anak ada transisi dari anak-anak akhir ke remaja awal gitu. Ya. Semangat. Segera menikah.
Ya kira-kira Nanti konsepnya kan dia berkembang di situ bagaimana kita kan dalam Islam kan konsep keseimbangan itu sama seperti konsepnya Bu. Berarti materi di modul itu sudah tersedia, tinggal kita Iya, menggabungkannya dengan kata pelajaran film tinggal action. yang mudah kalau ada materi. Maksudnya dijelaskan di sana indikator-indikatornya buat apa, dan nanti sehingga kita bisa mampu mengembangkan subkonten itu, kita bisa menyumbangkannya. Silahkan sekarang. Nah ada apa? Jadi nggak perlu kita lari dari pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan ini atau dari tema itu, pasti ada kaitannya. Nah disinilah kita dituntut untuk berpikir kreatif gitu. Pas. Adalah saya sehat, saya hebat, sehat jiwa raga. Setiap tema besar itu kita harus tarik tema karena kita makan, karena ini adalah integrasi dengan mata pelajaran dan kita adalah guru PKWU, maka kita ambil subtemanya adalah wirausaha sehat dengan produk PKWK. Oke, terus Ya, nanti dari subtema ini bisa kita uraikan, kita bikin modulnya. Modulnya jangan khawatir, sudah ada kerangka resminya. yang kita kembangkan ya. Cuman sekarang mau masing-masing buat atau kita kerja udah ada ini atau nanti saya berikan kalau misalnya ada yang kurang ditambahin, kalau ada yang lebih yang mana ditambah lagi. Terus ini berarti nggak disekan cuma 1 minggu nih, sementara kan saya ngajar misalnya saya sama saya kedua hari selasa hari aku langsung kita kasih yang modul yang satu ini. 7 kebiasaan itu harus muncul ya di dalam satu modul. Makanya itu yang perlu kita Kalau kita ngambil 7 kebiasaan baik dia harus muncul, dan di setiap ini dia harus muncul kan, nanti di setiap ini. Sila itu lah bareng-bareng. Yang kita mau ambil itu berapa dulu ini? ada 6 tadi jadi. Ya, memang ada 8 dimensi, tapi kan minimal 1 yang kita ambil. 1 dimensi